Dari Jalan MT Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Starlovers, apa kabar Anda hari ini? Bincang spesial hadir kembali buat Anda bersama saya Wana Gastia. Sampai nanti pukul 8 malam kita bakal ngebahas satu tema yang cukup menarik. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Art Hotel Suites Bianti ya. Ada dua tamu istimewa yang malam hari ini sudah hadir. Ada Mas Immanuel Teja, Integrated Markom Leader dari Art Hotel Suites Bianti, dan juga Mas Randy Rahardian J, Barley and Barrel Manager. Selamat malam. Panggilannya apa nih? Malam. Mas Teja, Mas Randy. Oke, baik. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Perjalanan dari Art Hotel ke sini nggak ada macet ya hari ini ya? Lancar. Kemarin ya. Kemarin parah. Baik. Ini kalau berbicara soal yang namanya dua tamu Iwan kali ini, kita bahas masalah hotel yang sekarang lagi okupansinya lagi naik ya, terutama Art Hotel Suites Bianti ya. Ngaku apa enggak? Ya benar. Amin. Okay. Semoga laku terus. Amin ya. Yang mau gabung Iwan tunggu ya 0818621013, atau Anda yang mau gabung via streaming di www.starjogja.com, harianjogja.com, maupun di jogjastreamers.com. Kita bahas hotelnya dulu nih, Art Hotel Suites Bianti ya. Yoi. Ke Mas Teja nih. Yep. Art Hotel itu kan di Jalan Urip Sumoharjo ya. Betul, di Jalan Solo. Nah, boleh diceritakan nih terkait dengan hotelnya itu sebenarnya yang kayak mana sih? Oke, jadi kalau misalnya Star Lovers nih lagi jalan-jalan di area Jalan Solo, pastiin ngelihat yang namanya Art Hotel Suites Bianti, karena kelihatan banget nih dari depan udah ada signage yang tulisnya Art Hotel Suites Bianti. Dan jangan sungkan untuk datang, karena kita juga banyak fasilitas umum yang bisa dinikmati sama teman-teman Star Lovers nih. Mulai dari karena kita kan konsepnya art ya, orang jelas-jelas namanya Art Hotel juga. Terus mulai dari masuk aja udah disuguhi dengan instalasi-instalasi seperti lukisan-lukisan dan juga lukisan-lukisan yang pastinya itu dari artis-artis lokal Indonesia. Kayak gitu. Kayak saat ini yang kita tampilin di art space kita itu lukisan-lukisan dari Bunga Jeruk dan Camelia Mitasari. Oke. Kayak gitu. Jadi setiap 2 bulan sekali bakal ada pameran lukisan yang akan berganti setiap 2 bulannya. Kayak gitu. 2 bulan sampai 3 bulan lah. Kayak gitu. Jadi kita kan juga bintang 5 nih. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa dinikmati sama Star Lovers. Kayak misalnya dari F&B, tapi nanti akan dijelasin lagi sama Pak Randy. Selain itu kita juga ada spa. Jadi kalau misalnya lagi capek-capek, lagi begel-begel, langsung aja main ke Art Hotel Suites Bianti ke lantai 2. Lantai 2. Terus ya udah deh, nanti kita bisa ada spa, ada facial. Jadi emang enak-enak lah buat nyantai-nyantai kayak gitu. Selain spa, tentunya kalau misalnya hotel-hotel kita terdiri dari beberapa tipe hotel, kamar. Maksudnya tipe kamar dari mulai RC Studio, RC Eksekutif, RC Suite sampai Residential Suite kayak gitu. Terus fasilitas yang lain sauna, benar, ada sauna, ada swimming pool, ada gym. Jadi emang paket lengkap kalau misalnya main di Art Hotel Suites Bianti. Nah, kalau misalnya lagi kayaknya nggak pengen nongkrong, kalau misalnya memang di tahun-tahun ini tuh ada hari-hari besar kira-kira gitu. Kalau misalnya mau engagement atau misalnya mau wedding, kayak gitu bisa banget di Art Hotel Suites Bianti. Kalau misalnya pengen yang temanya itu indoor bisa, kalau outdoor juga bisa. Kalau outdoor itu ada di Barley and Barrel. Oke. Kayak gitu. Dan harganya sih cukup miring ya, karena di sekitar 45 jutaan lah itu untuk 100 orang di Barley and Barrel itu. Di outdoor asik, ciamik, dan kekinian banget lah kalau misalnya pengen ngadain acara-acara kayak wedding kayak gitu. Oke, baik. Ini sedikit informasi terkait dengan Art Hotel ya, di Jalan Urip Sumoharjo atau di Jalan Solo. Betul. Itu bintang 5. Fasilitasnya tadi udah sempat dijelaskan banyak banget sama Mas Teja ya, atau Pak Teja. Pak aja ya? Pak atau Mas? Teja aja sih. Ngapain sih pakai Mas Pak? Slow. Oke, baik. Ini jumlah kamar berapa di sana?
141. 141. Jadi banyak banget. Mhm. Mau seramean sekampung juga boleh. Pasti Kayak tersedia gitu. Tersedia dong. Oke, baiklah. Ini tadi juga sempat dijelaskan juga kalau misalnya mau ada acara wedding atau acara seminar kayak gitu juga tersedia. Ballroom ada berapa di sana? Ballroomnya itu ada satu yang untuk 300 peksan lah kayak gitu. Kalau misalnya untuk meeting room yang kecil juga bisa. Kita bisa memfasilitasi itu. Oke, baik. Aman ya berarti ya untuk Aman. acara yang diadakan indoor maupun outdoor tadi ya. Ini yang Betul. kalau misalnya orang pengen berlibur nih ya, biasanya kan mikirnya ke parkirnya kayak mana? Bisa apa enggak sih kalau misalnya bawa rombongan atau bis berapa kayak gitu? Ya masih mikir parkir. Enggak dong. Kalau misalnya parkir kita tersedia juga. Dan kalau misalnya emang penumpang nih sampai ada 8 bus apa 10 bus, kita juga pasti provide kayak gitu. Jadi tenang aja. Tenang aja. Aman ya? Aman banget ya. Pokoknya selama ada Mas Teja di sana keamanan terkendali. Oh, beda ya. Jangankan bus terakhir helikopter ya, rombongan helikopter. Helikopter bisa kita provide juga Pak. Oke, baik. Oke, kita ke tadi di Barlian Barel ya. Itu Betul. untuk yang outdoor ya, kalau misalnya ada wedding di situ ya, atau Bisa. emang di situ tempatnya dibikin kayak public space untuk boleh ada acara juga bebas apapun di situ juga bisa. Kalau untuk Berlin sendiri sebenarnya kita tidak melarang untuk klien-klien kita mau bikin gathering, mau bikin birthday atau mau bikin wedding sekalipun tidak melarang gitu. Jadi selagi ada uangnya kita terima-terima aja gitu. Kan ujung-ujungnya ke situ ya sebenarnya ya. Iya, benar. Jadi tapi kalau untuk public space itu juga iya sih. Jadi kita memberikan pada teman-teman Star FM ini bahwa di situ bisa bekerja sambil ngopi atau nanti malamnya mau ngecil-ngecil santai bisa juga. Oke. Karena kita di setiap harinya itu promonya berbeda-beda dan entertainmentnya juga berbeda-beda gitu. Betul. Jadi kalau mau nongkrong setiap hari pun saya rasa nggak akan bosen sih. Oke. Jadi pada dasarnya sebenarnya Barlian Barrel tuh bar kayak gitu. Jadi untuk event-event pasti ada di situ. Yes. Mau dari event-event yang musik, mau event-event yang kesenian, pokoknya Barlian Barrel tuh jadi tempat stopnya kalian untuk nongkrong. Oke, baik. Ini berarti setiap harinya juga entertainmentnya beda-beda ya? Entertainmentnya beda-beda. Jadi untuk live musik kita start dari hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Rabu sampai dengan Sabtu. Minggu nggak ada? Minggu nggak ada. Nggak ada. Rabu sampai dengan Sabtu dan itu beda-beda ya? Betul. Genre musiknya juga pasti beda-beda. Genre setiap musiknya hari. beda-beda. Nah, kita lagi publish juga untuk intimate music. Jadi kita mau coba bikin konsep baru yang belum pernah ada di Jogja, itu namanya Midweek Jazz. apa? Midweek Jazz. Midweek Jazz itu nama programnya, cuman kita bikin konsepnya itu kayak intimate concert. Jadi nanti ada akustikan. Sebenarnya bukan akustikan sih itu ya. Iya, itu udah band kecil lah. Mini band tapi di dalam bar, jadi sama orang makan sama orang minum tuh nggak terlalu jauh dan kita set up DJ-nya itu di dalam bar. Oke. Gitu. Jadi semuanya itu di dalam suatu ruangan gitu. Jadi musiknya ada, DJ-nya ada, terus bartender juga di situ gitu. Oke, baik. Tersedia berapa pack maksimal untuk di venue-nya? Kalau di dalam Berlin Barrel-nya sendiri sih sebenarnya cukup luas. Cuman kalau yang untuk intimate-nya itu kurang lebih di 30 orang masuk. Di intimate ya 30 Intimate ya. 30 orang Oke. masuk. Berarti emang itu terbagi atau gimana? Sebenarnya nggak terbagi sih. Jadi kita mencoba untuk mensegmenkan lagi. Kita kerucutkan lagi untuk teman-teman yang suka jazz. Kita kumpulin lagi. Jadi untuk tempatnya semakin intimate. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Star FM yang pernah main ke Berlin Barrel kan panggung sama tempat duduknya lumayan jauh tuh gitu kan. Nah, kita coba di hari Rabu itu kita bikin intimate sekali gitu. Jadi antara si pemain bandnya sama si yang makan atau minumnya juga nggak terlalu jauh gitu. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke apa namanya? Bayangin aja kalau misalnya main ke bar kayak gitu, dance floor-nya itu ada di depannya barnya langsung. Yes. Jadi bisa langsung ngobrol sama si bartendernya, kayak gitu bisa langsung dibikinin koktail di depannya langsung sambil ngobrol-ngobrol gitu bisa. Jadi lebih intimate. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita lagi main ke bar di New York lah aja. Langsung di depan ada hadapan gitu ya. Yoi. Oke. Itu saya juga terinspirasi waktu saya sekolah di New York. gitu. Oh gitu. Oh. Langsung ketawa gitu ya. Langsung saya R&D di Jogja kan itu. Oke, itu udah berjalan atau baru mau- Kita sudah 2 minggu. Oke. Ini di Rabu besok itu di minggu ketiga kita. Gitu. Berarti
masih baru ya, itu kan masih baru. Masih ya? masih baru. Ini juga masih banyak promo yang diberikan atau ya udah sih jalan aja gitu. Oh enggak, kita pasti namanya brand pasti kita selalu menawarkan promo-promo yang sudah pasti satu enak, yang kedua sudah pastinya murah. Enak, murah ya, yang dicari banyak orang. Betul. Oke, baiklah. Kita tadi di Barel ya. Kalau untuk hotelnya sendiri nih, ada fasilitas yang mungkin di tempat lain nggak ada. Fasilitas yang tempat lain nggak ada ya. Jadi kalau misalnya Art Hotel Susbianti sendiri, kita itu punya namanya brand pilar, itu adalah personal service. Itu adalah gimana caranya kita untuk membuat orang-orang itu akan merasa di Art Hotel tuh nggak kayak di hotel yang lain. Nah, gimana caranya itu sebenarnya akan lebih enak kalau misalnya dicobain sendiri. Tapi aku boleh bisa spill, setiap malam itu nantinya bakal dikasih greeting yang mungkin nggak akan kepikiran oleh teman-teman Star Lovers. Oke. Kita bisa kasih, bisa dikatakan coklat, atau kita bisa kasih mungkin kayak sejenis sabun untuk mandi gitu ya, gitu, tapi yang membuat relax kayak gitu-gitu. Jadi emang kita pengen supaya orang-orang yang datang ke Art Hotel Susbianti itu ngerasain kalau hotel kita itu nggak cuman sekedar hotel yang kayak cuman kita nyediain kamar aja kayak gitu. Dan itu tadi ya perbedaannya. Namanya art gitu kan, pasti banyak jiwa seninya di situ ya. Iya. Nggak hanya apa yang kerja di situ, juga yang nginep juga pengennya jiwanya seni juga di situ gitu ya. Betul. Oke, baik. Saya dulu pernah main ke sana, cuma sebelum namanya ganti. Oh gitu. Oh, nggak suka yang sekarang. Bukannya nggak suka, belum dapat voucher ke sana lagi gitu. Nanti kita undang. Oke, baik. Untuk hari yang sudah bergabung di 0818621013, terima kasih ya, nanti bakalan dibacakan ya. Terus juga untuk bulan sekarang nih ya, September 2024 ya, di Art ada promo kah untuk room atau bundling dengan apa gitu? Kalau untuk room sebenarnya agak lebih telat ya, soalnya kemarin tuh kita bikin flash sale di 99 tanggal 9 bulan September. Itu kita ada flash sale dengan harga 1 juta, itu dapat 2 malam langsung. 1 juta 2 malam. Betul, dan itu benar-benar yang kita kasih kayak miring gila kayak gitu. Cuman di websitenya kita di arthotelsusbianti.com. Nah, kalau misalnya untuk selanjutnya ini nanti tinggal tungguin aja, tinggal bulan Oktober kira-kira bakal ada nggak, itu bisa langsung dilihat-lihat aja. Kalau misalnya si adminnya IG itu nge-spill ada promo apa nih yang dikasih tahu nih kayak gitu, bisa langsung aja ke IG kita. Oke. Tunggu aja di bulan Oktober nanti. Berarti untuk informasi udah jauh-jauh hari pastinya ya. Pasti. Oke, siap. Yang sudah bergabung di 0818621013 nih, Mas, ada paket staycation family nggak? Terus ada kids area nggak? Playground dan juga jenisnya. Dan kalau misalnya mau dapat promo, bisa lewat pesan apa nih untuk pemesan kamarnya dari Mas Arman di Jogja? Oke, Mas Arman di Jogja. Kalau misalnya untuk paket keluarga, biasanya kalau misalnya kita untuk kamar-kamar yang jumlahnya banyak, kayak gitu akan mendapatkan rate yang spesial kayak gitu. Nah, itu bisa banget buat sambil nego-nego dikit lah. Itu bisa nanti dibantu untuk nge-DM kita di IG kita di arthotelsusbianti.com, IG Art Hotel Susbianti. Nanti bisa kita arahin, nanti si adminnya arahin untuk ke sales terkait kayak gitu. Kalau untuk playground sendiri sebenarnya kita ada cuman occasion. Jadi kalau misalnya pas lagi holiday season kayak gitu-gitu, biasanya kita baru sediakan untuk area kids. Cuman kalau misalnya anak-anaknya pengen diubar aja di garden sih nggak masalah juga, karena emang lumayan gede untuk anak-anak bisa main di situ. Oke, baik. Kalau misalnya ada staycation family, berarti emang bisa nego by marketing langsung ya? Yoi, bisa dong. Oke, baik. Ada tambahan, Mbak Rendi? Kalau bisa dibilang bahwa Art Hotel Susbianti sendiri sebenarnya ramah untuk anak-anak ya, karena kita juga bisa fish feeding di sana. Terus kita juga provide untuk anak kecil kan suka es krim ya, biasanya kita juga provide di sana gitu. Dan kalau setiap breakfast kita pasti kasih free. Setiap breakfast itu kita kasih free, mau dia keluarga atau sendiri berdua itu kita kasih free. Tapi kalau misalkan masih mau nambah ya kita juga ada petit pari di sana. Oke. Jadi gelato gitu. Bisa sebenarnya buat anak-anak sih ramah ya, walaupun nggak ada
Kids Playground ya. Benar juga. Terus kalau misalnya ngomongin Art Hotel Susbianti sebenarnya nggak lepas dari F&B-nya. F&B-nya kita itu kalau misalnya Star Lovers bisa nginget-nginget setiap di Ramadan kita pasti kan nyediain makanan-makanan yang ekstra melimpah untuk dagingnya kayak gitu. Nah itu juga nggak serta-merta langsung kayak hilang gitu aja. Kalau misalnya pengen nyobain makanan-makanan yang emang enak asli, kalau misalnya pernah nyobain di Ramadan makanan pasti enak. Nah kalau misalnya pengen lihat nih makanan-makanan yang kita yang enak itu kayak gimana, ya langsung aja ke Tera sama Barley and Barrel. Gitu. Kayak misalnya aku bawa nih kopi, udah langsung aku minum langsung melek banget nih. Cuma satu sayangnya ya. Oke, baik. Jadi kayak misalnya ada hari spesial nggak sih, misalnya untuk dari hotel sendiri bikin promo AUC kayak gitu, atau emang ada momen khusus? Kalau di Art Hotel Susbianti sendiri kita tidak pernah bikin promo spesial karena kita beranggapan bahwa tamu yang menginap di situ adalah hari spesial bagi tamu-tamu tersebut. Jadi kita tidak pernah ada bikin promo spesial ini enggak. Jadi menurut kita tamu yang datang ke Art Hotel Susbianti itu ada spesial. Jadi kita bikin promo daily aja, kayak misalkan beli makan untuk package untuk berempat atau mau coba experience yang lain di beverage-nya. Jadi kita paling main di situ aja gitu. Oke, nggak usah pakai promo aja udah laku gitu kan ya. Alhamdulillah. Oke, ada Mas Bayu. Halo, selamat malam Mas Bayu Ardi. Selamat malam juga Mas Randy, Mas Teja. Mau tanya. Wah, ini udah yang tanya event nanti ya. Itu tanyain nanti aja. Terus ke Mas Randy aja. Nah, untuk event musik rencananya setiap hari apa dan juga bisa di-spill siapa aja yang perform? Waduh, ini event musik nih. Saya belum bisa spill gestannya siapa karena saya belum DP. Nanti kalau saya belum udah DP kan udah tenang tuh nyebutnya kan. Ya just kita event musik terdekat ini kita ada di 26 Oktober. Itu berbarengan sama Oktoberfest. Terus di tanggal 29 November itu kita akan ada More Than Jazz Art volume 5. Gitu. Cuma nanti untuk gestarnya siapa kita masih diskusi dulu. Siapa yang paling cocok, siapa yang paling tepat harganya kan itu yang kita pilih. Gitu. Baik. Tuh ya Mas Bayu Ardi ya. Sabar untuk pertanyaan yang pertama nanti ditanyakan selepas jeda ya. Ada juga ini dari 1417. Selamat malam. Mau tanya nih, paket buat renang ada nggak? Terus kalau misalnya tamu dari luar boleh reservasi nggak? Oke, kalau untuk renang sendiri sebenarnya kita lebih ke paketan sama gymnya ya. Lebih ke gymnya itu di range-nya itu nggak terlalu mahal kok, di 200-an nggak nyampe deh. Di 200-an bisa langsung aja nanti datang habis itu langsung minta aja untuk diantarin ke ke gymnya kita. Nanti gym sekalian langsung sama swimming pool. Oke, jadi satu paket ya, gym sama swimming pool gitu. Fasilitas yang didapatkan? Gym, pool, terusan mau sauna boleh, terusan kalau misalnya mau pijet-pijet boleh tapi bayar tambahan ya. Tambahan ya, additional tuh ya. Iya, itu tambahan. Baik. Yang sudah bergabung lagi 9811. Halo, selamat malam. Mau tanya untuk event terdekat. Ini nanti ya habis jeda ya. Pertanyaannya ya, harusnya dibacanya ya. Baik, yang mau gabung Iwan masih nungguin di 0818621013 ya. Sekali lagi di 0818621013. Yang mau tanya terkait dengan liburan kemarin nih ya, agak sedikit panjang nih long weekend di Jogja. Gimana nih suasana di Art Hotel? Suasananya sih warm ya. Oh nggak dingin ya? Hangat, maksudnya kita kan karena macet mungkin ya. Kalau suasana sendiri ya mungkin pada sama kayak hotel-hotel pada umumnya lah ya. Maksudnya rame, alhamdulillah. Terus FB-nya juga jalan. Cuman paling ya macetnya aja paling masih yang kata kita rada malesin ya. Iya sih, rame malah rame emang. Rame. Cuman kalau misalnya nggak usah mikirin deh kalau misalnya untuk parkir kita parkiran masih gede kok. Ada 2 lantai lagi kalau misalnya parkir. Itu. Malah fun fact-nya kita di liburan kemarin kita banyak nolak tamu sih. Oke. Karena sudah penuh juga kan online maupun di offline-nya. Ada juga itu walk-in juga atau memang banyak. Karena mungkin dia yang udah nggak dapat di mana-mana gitu kan. Dipikir hotel kita sepi. Ternyata Anda salah. Tinggal banget ya. Oke, baik. Kemarin juga ada paket promo sebelumnya atau memang harga khusus untuk weekend itu beda? Kalau paket khusus sih nggak ada sih Pak. Jadi kita memang main di harga normal aja.
Kalau harga normal bisa rame, kenapa harus promo? Iya bener ya. Iya. Iya bener. Ya sudahlah. Yang tadi yang ingin gabung, Iwan masih nungguin ya di 0818621013 ya. Kita akan bahas terkait dengan event yang nanti bakalan hadir di Art Hotel Suites Bianti ya. Kita akan jeda dulu setelah commercial break buat Anda. Sekali lagi WhatsApp di 0818621013. Ya, masih bareng sama Iwan di sini ya. Kita masih di bincang spesial untuk edisi hari ini di 17 September 2024 ya. Masih bersama dengan kita di Art Hotel Suites Bianti. Malam hari ini masih bersama dengan Mas Teja, Integrated Markom Leader, dan juga Mas Randy Rahardian, Barrel Manager. Itu udah sempat bahas terkait dengan Art Hotel yang memang banyak banget fasilitas yang ada, bintang 5. Terus juga kalau misalnya mau ke sana jangan khawatir ya, parkirnya aman ya. Yang sudah bergabung kita baca dulu. Disa di Jakal, halo selamat malam, mau tanya ini ke Mas Randy ya. Barel itu buat semua usia bisa masuk nggak? Terus ada batas usia minimal nggak? Kalau mau ngadain birthday party apa bisa nih di Barel? Makasih. Halo. Sebentar belum naik. Oh belum. Halo Kak Disa dari Jakal. Barel sebenarnya untuk semua usia ya. Cuman memang karena konsepnya bar, jadi untuk konsumsi minuman yang beralkoholnya kita memang membatasi. Nggak semua kalangan bisa. Jadi kita memang juga ada warning ya. Jadi yang batasan-batasan umur yang boleh minum tuh kita publish. Kalau untuk birthday party bisa sih Kak. Jadi mau party berdua doang, misalkan sama pacar bisa, mau sama keluarga bisa, mau satu Jakal gitu mau diundang kan bisa juga gitu. Jadi di Barrel sebenarnya apapun bisa ya gitu. Jadi no worries lah, kakak mau bikin party atau mau bikin apapun kita bisa gitu. Oke, Jakal bisa diundang ya. Jakal bisa diundang, masuk. Oke. Baik. Halo, selamat malam juga dari Pramita ya. Untuk event, nah ini yang mau ditanyakan nih, dari tadi ada yang masuk nih terkait dengan event yang mau diadakan ya. Mungkin di-spill dulu nih terkait dengan lokal laku. Oke. Siapa yang mau ngobrol? Mas Teja. Monggo silakan. Jadi kita kayak agak mundur dulu ya sedikit ya. Kalau misalnya kita tuh seringkali kayak misalnya kita sering ngedengar kalau misalnya bumi kita tuh kayak lagi tidak baik-baik saja, sampah atau sering global warming kayak gitu. Nah dari sini juga sebagai hotel yang memang menjaga supaya kita tuh terus memiliki mendukung untuk sustainability, itu kita nggak cuman ikut-ikutan untuk kayak ada event ini kayak gitu. Kita pengen bikin sebuah gerakan kayak gitu. Dimulai dari kitanya dulu. Dari kita Art Hotel Suites Bianti. Kalau misalnya emang Star Lovers nih pernah nongkrong atau misalnya pernah nginep di Art Hotel Suites Bianti, sering ngelihat kalau misalnya straw kita itu dari Cassava kayak gitu-gitu. Mulai dari situ aja kita udah mulai pengen supaya kita tuh nggak lagi yang kayak membuat bumi kita tuh lebih jelek kayak gitu. Nah dari situ juga kita juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang memang aware dengan hal itu. Salah satunya adalah Taktik Plastik. Di Taktik Plastik itu mereka emang komunitas yang sering bikin kegiatan-kegiatan itu, dan kita kolaps di sini dan kita membuat namanya Lokal Laku. Itu diambil dari lokal dan laku sebenarnya. Kegiatan Papa Market yang emang diisi dari UMKM lokal, yang temanya adalah tentang eco-friendly dan sustainability kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih gampangnya adalah pop-up market. Sebenarnya pop-up market yang diadain di Barrel tentunya. Tapi kita punya perbedaan di mana setiap jualan-jualan yang ada di sana, untuk setiap konten acara yang ada di sana itu memang kita mendukung sustainability. Kayak gitu. Oke, jadi acaranya akan diadakannya di Barrel atau Di Barrel. Oke, siap. Kapan dan jam berapa? Untuk tanggalnya itu kita di Jumat, Sabtu, Minggu, minggu depan ya? Minggu ini. Oh minggu ini, sorry. Oh Tanggal iya benar, 20. minggu ini lagi. Habis libur gitu. Habis libur gitu lupa Minggu hari. ini itu dari Jumat, Sabtu dan Minggu gitu. Oke, dari tanggal 20 sampai tanggal 22 berarti Betul, ya. betul. Start dari jam
Sebenarnya kita start dari jam 3 sih udah buka ya. Jam 3 buka. Jam 3 Cuma udah mereka buka. mungkin akan siap-siap preparean Siap-siap dulu. dulu. Mungkin jam 4 lah, jam 4 kayak gitu. Tapi sampai malam. Oke. Cuma kalau mau lebih enak kayak lagi datang pas jam 7 tuh udah barengan sama musik tuh. Yo, Oh, ada live tuh. music juga. Ada. Ini bisa disebut dong acaranya itu rangkaiannya apa aja? Rangkaian acaranya entertainmentnya itu nanti sebenarnya nggak ada rangkaian acara ya. Gak ada rangkaian acara, sebenarnya kita menyediakan tempat untuk Papa Market, tapi kita emang ada event-event, ada konten-konten isi gitu. Jadi kayak ada workshop, Ya. terus juga ada talk show. Tapi itu juga seputar sustainability juga. Jadi kan kita ada tenan-tenan kayak gitu. Terusan mereka juga akan ada jam-jam tertentu akan mengadakan workshop. Kayak misalnya bikin buku jurnal atau bikin kesenian dari kaca kayak gitu. Emang unik-unik sih, kemarin aku udah coba-coba lihat kayak gitu. Untuk tenan-tenannya itu emang dikurasi, emang mereka itu membuat kesenian kayak gitu. Dan Jadi- keseniannya emang dari bukan sampah sih, lebih ke barang-barang bekas. Oke, yang Barang-barang bekas. nggak terpakai dan Bisa bisa dipakai. dipakai lagi gitu ya. Yang aku agak sedikit menyentuh kata-katanya dari Instagramnya Art Hotel ya, itu ada workshop turning trash into treasure. Ini kan dari sampah menjadi harta karun ini. Ya. Betul. Menarik aja kayak gitu. Jadi yang orang biasanya anggap bahwa ya udah sih sampah nggak bisa buat apa-apa, tapi ternyata di acara ini nanti bisa diubah untuk menjadi yang lainnya kayak gitu. Betul. Ya. Jadi untuk yang mengadakan workshop terus yang melakukan itu berarti dari tenannya atau emang ada orang spesial nanti yang akan datang kayak gitu? Sebenarnya ada orang spesial sih ya. Ada orang spesial. Spesial. Ada orang spesial dan juga kayak tadi aku yang lucu itu ada yang bikin kesenian itu dari kaca, benar-benar kaca-kaca yang bekas itu dibentuk jadi kayak bentuk kayak semut, bentuk apa Spiderman, apa bukan spider apa sih, laba-laba kayak gitu-gitu. Jadi emang unik-unik banget yang akan ada di situ. Dan juga di bannernya kan ada tulisan adopsi sampah kayak gitu. Betul. Nah ini kayak mana maksudnya? Oke, jadi karena kita pengennya itu supaya orang yang datang itu nggak cuman yang datang doang dan menikmati, tapi mereka juga harus membuat gerakan. Tadi kan kita udah ngomong kalau itu tuh bukan sebuah event tapi ini sebuah gerakan. Jadi mereka datang, kalau misalnya emang ada nih barang-barang bekas seperti kayak kaos bekas, terusan mungkin kresek-kresek bekas gitu yang mungkin daripada kumpul di kos mending dibawa aja ke lokal laku. Jadi kalau misalnya kresek-kresek ini tadi akan nanti diubah sama teman-teman Taktik Plastik sama teman-teman kita semua untuk diubah jadi kayak misalnya buku jurnal atau mungkin kayak hiasan-hiasan buat magnet fridge gitu-gitu kayak gitu. Tapi dipastiin ya kalau misalnya dikasih ya jangan yang udah sampah kayak gitu, yang bersih kayak kita capek ya buat nyikatinnya. Kayak gitu. Udah buluk dibawa gitu. Iya. Jangan ya. Ini berarti untuk acaranya emang terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Nggak ada HTM? Nggak ada dong. Free ya? Free dong. Free. Terus kalau misalnya orang ingin join untuk tenannya sendiri, apakah sudah ada atau sampai sekarang masih terbuka? Oh, tenannya udah keisi semua aja ya? Iya, kalau tenannya sendiri kan kita juga kurasi juga ya untuk tenan-tenannya, nggak semua tenan juga bisa masuk kayak gitu. Jadi udah penuh sih sayangnya. Oke. Untuk tenannya juga itu jualan produk atau khusus untuk pajang aja di situ? Kayaknya mereka jualan juga sih. Dijual juga. Jual juga. Jual juga. Produknya juga benar-benar produk lokal UMKM Produk Jogja. lokal. Kalau produknya kita tidak menerima produk yang dari luar. Karena ini kan konsepnya memang sebenarnya kita ambil dari UMKM juga ya. Betul. Kesenian-kesenian yang entah dia bikin gelas dari tanah liat atau apa segala macam yang seperti itu sih. Namanya aja lokal laku. Kalau dari Lokal luar laku. Luar laku. Oke, itu yang ditanya sama Pramita ya terkait dengan open tenant ya, ternyata sudah full ya. Sudah full. Kurang lebih tuh ada 80 tenan besok. 80. 80. Serius 80. 80 aja ya. Ih, kenapa Mas Teja ketawa ya? Berapa sih tanah ini berapa? 10. Oh 10. 10 cuman gede-gede dia. Iya. Gede. Satu tenannya untuk 10 tenan bisa gitu ya. Aduh, ada Mas Bayu. Halo, selamat malam. Di Jokteng ya, mau daftar kalau misalnya mau datang ke acara ini bisakah, atau syaratnya misalnya mau ikut seminarnya gimana? Tahun ini aja atau tahun depan ngadain lagi? Gak ada syarat sih buat masuk ya.
kalau misalnya mau masuk aja, nggak ada HTM, parkir juga gratis. Tapi makanan bayar. Kalau mau jajan bayar tetap. Jajan bayar. Mau beli dari tenannya juga bayar ya. Bayar. Nanti cari Mas Teja gitu. Jangan. Ya makanya Mas Bayu bawa uang lebih aja. Buat makan minum, masa ngeliat workshop masa nggak aus. Minum tadi beli minum Mas Bayu. Kan jauh tuh dari Jokteng kan tadi kan. Dari Jokteng. Jauh Jokteng. Oke. Jadi untuk workshopnya sendiri juga setiap hari berbeda atau bagaimana? Workshopnya tiap hari juga ada yang beda. Dan workshopnya itu kalau misal workshopnya dia akan lebih kelas-kelas kayak gitu sih. Ada kelas-kelas dan itu startnya dari 100 ribuan aja kok. Dari 100 ribuan aja. Jadi kalau mau datang tinggal tinggal ikutin aja untuk workshop yang ada. Oke. Gitu. Gak ada jadwal ya untuk hari Jumat apa, Sabtu apa, Minggu apa kayak gitu terkait dengan workshop? Enggak, kalau workshop kita nggak bikin jadwal. Cuman ada jam-jam tertentu sih yang kayak bikin kalau hari Jumat itu ada bikin buku jurnal. Kalau hari Sabtu itu ada journaling kayak gimana sih caranya untuk kita itu kan kita sering kayak misalnya gadget sekarang tuh kayak masalah tentang mental health kayak gitu ya. Nah, gimana caranya untuk mereka tuh melampiaskan untuk emosi dan amarah mereka itu dengan mereka untuk mengisi jurnal. Nah, itu juga ada workshopnya. Kalau jadwalnya sendiri aja nanti bisa ditongkrongin aja di Instagram kita. Oke, baiklah. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa untuk yang lokal laku gitu ya. Sustainable and local art craft market kayak gitu. Jadi betul. Untuk yang lukisan juga nanti jadi satu atau beda tempat ini untuk yang sekarang lagi running pamerannya. Beda tempat. Beda tempat. Okay. Kalau lukisan itu kan di main entrance lobby. Kalau nanti di Berlin Barrelnya. Itu di lantai 1 atau di ground floor? Oh, di gap. Di gap. Jadi dari luar sudah langsung kelihatan ya? Kelihatan. Harus kalau gitu. Karena lobby kita kan gede ya. Jadi harus masuk sih. Agak sombong sih ya. Enggak. Kita FYI, lebih ke FYI ya, bukan sombong. Karena lobby kita kan besar, jadi harus masuk baru kelihatan. Oke, baik. Jadi buat Anda nih yang nggak ada acara ya dan harus disempatkan datang juga besok di hari Jumat sampai dengan Sabtu ya, Minggu. Jumat sampai dengan Minggu dari tanggal 20 sampai tanggal 22 September 2024. Start di jam 3 sudah boleh masuk ya? Boleh. Itu ada event lokal laku ya. Jadi kalau misalnya Anda bingung nih nggak ada acara di hari tersebut, boleh tadi pesan dari Mas Randy adalah bawang lebih ya. Bawang lebih, benar, bawang lebih. Harapannya kan gitu, ada yang datang, ada acara, beloknya ke yang lain gitu kan. Betul. Baik. Ini kenapa sih diadakannya di tengah-tengah bulan September? Sebenarnya kita di tanggal 28 itu ada musik-musikan juga. Jadi sebenarnya ini kita mencoba mengedukasi ya bahwa sampah itu kan bisa didaur ulang gitulah ya. Lebih cepat lebih baik gitu. Makanya saya bilang sama Teja, udah dicepetin aja, kalau bisa besok. Cuman kan orang-orangnya nggak bisa nih, jadi ya udah Kamis, Jumat, Sabtu aja deh. Jumat, Sabtu, Minggu aja deh gitu. Jadi seperti itu sih konsepnya. Bukan nggak ada apa-apa kok gitu. Jadi kita mengedukasi jadi lebih cepat aja gitu. Oke, baik. Biar sampah di Jogja teratasi gitu kan. Sekarang lagi darurat sampah juga gitu kan. Kakinya tolong diangkat. Saya baru 2 hari lagi di Jogja. Gak tahu info apa jadi. Serius baru 2 hari? Baru 2 hari. Oh. Oke, baiklah. Habis libur lama ya? Apa? Habis libur lama baru 2 hari di Jogja. Sebelumnya di Jakarta 4 hari. Sebelumnya di Jogja juga? Di Jakarta. Baik. Untuk acara lanjutan atau seri selanjutnya ada nggak dari Mas Obi? Oke, kalau sebenarnya tadi menanggapin si Mas Randy juga, lokal aku itu untuk event Papa Market yang sustainability ini sebenarnya dari dulu kita udah rencanain pengen bikin, cuman emang baru kelaksana dan menemukan partner yang tepat, kayak gitu. Makanya dan emang bener kata Pak Randy, daripada dilama-lamain ngapain sih, mending cepet-cepetin aja. Nah, kalau misalnya akan ada apa enggak, kita berharapnya akan ada terus ya. Karena ya itu tadi, kalau misalnya ini tuh cuman jadi sekali, itu bakalan jadi cuman event-event ada-adaan doang. Benar. Gitu. Padahal sebenarnya niat kita itu untuk menjadi sebuah gerakan. Nah, kita pengen supaya ini tuh bakalan ada, jadi support aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya besok datang, kalau misalnya emang event ini sukses dan kita bisa ngebuat
perubahan kecil lah untuk kota kita, untuk planet kita, ya kenapa enggak akan dilaksanain ke depannya nanti kayak gitu. Oke. Semoga Jadi ada. ini emang event yang pertama ya untuk lokal aku ya. Pertama, dan akan terus ada selanjutnya. Amin. Ya makanya kalau misalnya Star Lovers di rumah banyak sampah dibawa aja. Enggak ya? Enggak gitu konsepnya ya. Enggak. Dibersihin dulu dong. Oke. Nggak. Kan kita capek nih nguceknya ya. Ya udah laundry sih, cuman ya capek juga ya. Jangan, Dan itu juga ini kan sampahnya bikin limbahnya yang sabun kan bikin kemana-mana itu jadi limbah juga. Tapi ada kriteria khusus nggak sih untuk barang bekas yang dibawa itu harus apa kayak gitu? Syaratnya itu sebenarnya itu tadi kaos, sampah fashion, mau itu yang pokoknya nggak ada dipakai, dan juga kresek. Nah, kita kan untuk kita ngebuat itu kan kayak misal di workshopnya buku jurnal itu kan kita emang dari sampah kresek ya. Nah itu juga bisa jadi sebuah tamparan juga untuk misalnya dari toko-toko kayak gitu tuh kan masih ada labelnya di situ. Kayak gitu kita buat jadi buku. Terusan kalau misalnya buku jurnal terbuat dari kresek itu jadi tamparan juga. Masa mereka malah buang-buang sampah kayak gitu. Kayak gitu. Malahan yang kita yang mengolah itu bikin sesuatu yang berguna. Nah jadinya ya semoga ini bisa jadi kesadaran kita sebagai warga Jogja untuk sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling bergerak untuk hal itu. Kayak gitu, ngurangin lah. Oke, perlu registrasi nggak ketika mau datang? Atau Enggak dong. langsung datang aja? Langsung datang aja. Jadi nggak ada batasan jumlahnya kayak gitu ya? Enggak. Oke, siap. Tiba-tiba datang buat truk sampah lagi. Sih mau datang ke pameran. Ya enggak gitu juga ya, Star Lover ya. itu ya, jangan ya. Kita juga kan audiens kan atau tamu-tamu kan suruh pada bawa kaos ya. Kaosnya kalau bisa mereka Balenciaga. enggak ya. Nah, pokoknya apa aja. Supreme. Enggak. Harus ada brandnya gitu ya. Ada brandnya. Pokoknya kalau misalnya ada sedikit lebih bagus nanti Mas Randy juga Mas Teja jualan thrift di sana. Oke, baik. Ini eventnya juga apakah sama? Kan tadi di dilaksanakan juga di Barel gitu kan. Nah, apakah sama juga untuk live musicnya jadi satu di situ atau gimana? Jadi satu. Nanti ambience yang kita bangun itu musik di tengah kerumunan pasar seperti itu. Jadi kalau misalkan dibayangkan itu nanti pada saat hari H-nya itu nanti ambience-nya saya coba konsepkan musik di dalam kerumunan pasar seperti itu sih. Musik di dalam kerumunan pasar. Yes, jadi pernah nggak sih lu Mas kayak datang ke pasar terus ada musiknya gitu kan? Nah kan belum pernah familiar ya maksudnya kan kayak datang musik kan ke lapangan apa segala macam nih, tapi lu datang ke ini cuman dibaluri sama musik. Oke, jadi emang acaranya sudah tempatnya oke gitu kan, vibes-nya oke. Di situ bisa ngecil juga kan ya? Bisa dong, bisa. Oke, siap. Pokoknya kalau misalnya nggak bisa, cari yang namanya Mas Randy di situ ya. Oke, ya sudah bergabung juga di 0818621013. Halo, apa kabar? Ada Mas Adi ya. Mau tanya terkait dengan acara besok itu, apakah boleh nih misalnya satu keluarga sekalian nginep? Boleh Mas Adi. Mau nginepnya di mana? Di kamar apa bikin camping? Oh iya, nginepnya di kamar kan Mas Adi ya. Jangan. Oh gue mikir gini, karena itu acara 3 hari dia nginep di situ. Enggak dong. Pasti Mas Adi nginepnya di Alta Subianti 3 hari. Nanti setiap harinya turun ke Beren-Beren untuk datang ke pameran. Oke. Boleh dong, boleh. Nggak ada tiket khusus atau nggak ada promo khusus kayak gitu ya? Nggak ada. Ada berapa jenis UMKM yang ada di 10 tenan tersebut? Ada 10 jenis. Jenis-jenisnya beda-beda. Yang ditanyakan jenisnya UMKM itu apa aja? Jadi lebih ke kerajinan kan mereka. Jadi tadi ada yang dari kaca, ada yang dari rajutan gitu-gitu deh. Pokoknya banyak dari botol-botol plastik. Pokoknya dari barang bekas. Semua dari mama, nggak ada yang baru, bener-bener baru di situ. Nggak ada. Emang dikhususkan untuk yang memang sudah barang bekas dibuatnya kayak gitu ya. Baiklah, yang sudah bergabung juga terima kasih di 0818621013 ya. Sekali lagi kita masih ngobrolin soal acara yang nanti bakalan diadakan di Art Hotel Suites Bianti, lokal laku, sustainable and local art craft market
acaranya di hari Jumat sampai dengan Minggu, dari tanggal 20 sampai dengan 22 September 2024 dari jam 3 sampai dengan malam ya. Di sana ada pop-up market, ada inspiring talk, kreatif, watch workshop, ada live music, ada adopsi sampah juga ya. Tadi pesennya adalah bawa uang lebih ya. Yes. Itu pokoknya jangan lupa ya, di sana boleh cuma beli air dingin gitu. Boleh. Kita tidak melarang kok. Boleh ya? Dingin. Boleh. Oke, baik. Bolehnya agak gimana gitu ya? Boleh. Oke, baik. Ada event khusus nggak untuk besok weekend kecuali yang ini tadi lokal aku? Event di bulan ini kita tutup dengan lokal aku aja eventnya. Nanti kita bikin kemeriahan itu di start di Oktober. Banyak banget sih Oktober. Nanti boleh di-spill nggak sih? Boleh kali ya? Boleh ya, saya spill boleh dikit ya. Tanggalnya nanti kita masih ini, nanti bakal ada Raffi Dinar. Raffi Sudirman. Raffi Dinar teman gue. Raffi Sudirman. Raffi Dirman teman saya, Mas. Maaf. Raffi Sudirman maksudnya. Dia penyanyi pendatang baru juga, masih muda. Dia satu lettingnya sama Bernadia. Oke. Gitu. Temenan ya mereka atau nggak ngerti? Temenan sih kalau lihat di IG ya. Follow-followan sih. Follow-followan. Kita beranggapi kalau follow-followan di IG itu temenan. Oke. Ini agak gimana gitu ya podcastnya ya. Oke, baik. Itu Gitu. baru acara sedikit acaranya ya. Cuma untuk bulan Oktober memang banyak. Oktober banyak. Oke. Kita bisa sampai ada 3 konser musik di Bear and Barrel. Itu juga ada venue khusus atau waktu khusus kayak gitu? Atau memang kayak tadi sempat dijelaskan kan ada intimate nih. Nah, kalau intimate kan tertentu nih orang-orangnya atau Kalau untuk konser musik kita memang kalau Star FM sudah biasa datang ke Bear and Barrel biasanya sudah tahu sih pasti kita setup itu di garden, tergantung temanya nanti apa yang kita mau bawakan gitu. Oke. Jadi kita makanya kenapa Bear and Barrel bisa saya bilang itu berbeda sama konser-konser musik yang lain, karena dari segi ambience kita pikirkan, dari segi vibes-nya juga kita pikirkan, dari musiknya juga menyesuaikan sama vibes-nya itu menyesuaikan sama si musiknya itu. Misalkan kayak kita tuh ada event rock, pasti di situ nanti kita taruh pameran motor. Kalau misalkan nanti temanya jazz, more than jazz art, kita tuh mengarahnya kita menginvite UKM pedagang-pedagang makanan untuk datang di hotel kita gitu. Terus ada lagi Gapai Suara Dawa yang sendu-sendu gitu kan. Nah, kita juga bikin vibes-nya atau ambience-nya tuh sendu gitu, melambai-lambai kayak gitu-gitulah. Jadi memang suasana juga ikut sertakan Betul. di acaranya juga. Betul. Kayak Jadi gitu bukan ya. cuma musiknya aja, tapi dari segi ambience-nya juga kita pikirkan gitu. Oke, baiklah. Jadi event Oktober lebih banyak ke musik ya. Yes. Kalau untuk room dan juga tadi food and beverage ada nggak? Room ya? Kalau room sendiri di bulan Oktober nanti bakalan ada flash sale lagi sih. Flash sale di tanggal 10 bulan 10. Nanti harganya jadi surprise aja. Nggak jadi 1 juta 2 hari gitu ya? Buset. Kalau misalnya 1 juta, kayak mungkin malah bisa 3 hari kayak. Oh, gitu. Baiklah. Satu harinya di enggak. Di mana satu harinya? Makanya kalau promo-promo itu sebenarnya lebih follow Instagram di Artotel Subianti atau di Bear and Barrel sih, karena kita selalu spill promonya di situ. Banyak orang yang telepon atau yang apa daripada buang-buang pulsa kan. Zaman sekarang kan sudah canggih, tinggal follow Artotel Subianti dan Bear and Barrel, di situ banyak banget tawaran-tawaran atau promo-promo menarik biasa gitu. Untuk yang Bareng-bareng juga Instagramnya beda? Beda. Okay. Kalau Bear and Barrel kita sudah verified. Yang Terus lu ngatain gue. kita baru Ngatain ngomong Instagram gue. Atau belum gitu ya? Belum. Kalau Bear and Barrel kita sudah verified. Oke, baik. Itu asli atau beli? Itu monetize sendiri kok. Monetize sendiri kan ya? Iya, itu ya. Monetize sendiri. Oke, baiklah, boleh diinfo terkait dengan event terdekat dan juga kalau misalnya pengen kepoin Instagram, alamatnya atau mau langsung walk in ke sana, boleh kemana, Mas Teja? Kalau misalnya mau tanya-tanya bisa di 081325526399. Sosmed di Instagramnya kita di Artotel Subianti dan Barley and Barrel Jogja. Artotel Subianti untuk kamar-kamar, Barley and Barrel Jogja nanti bakalan ada promo-promo kayak free flow, kayak gitu banyak banget deh. Kalau ini masih banyak dari Parendi tuh promonya. Terus juga
Kalau misalnya untuk promo-promo kamar itu biasanya kita langsunginnya di arthotelsuitesbianti.com di website kita. Langsung website ya. Yep. Oke, dari Pak Randy ada tambahan? Dari saya cukup sih. Cukup. Saya bingung ya. Udah cukup beneran Udah, cukup. cukup, Oke, cukup. baiklah. Ini dari tadi juga bukan talk show nih, ketawa mulu ya. Oke, terima kasih Mas Teja. Terima kasih. Pak Randy Terima sudah kasih, hadir. Mas Iwan. Nah, silakan nanti invite saya datang ke sana Iya dong, Saya iya tunggu dong, dengan- iya dong. Lokal aku datang nanti ya. Insya Allah. Siap. Ya. Datang ya Mas ya. Sih mantap. Bobi datang Mas Oke. Bobi. Terima kasih sekali lagi Mas Teja juga Mas Randy. Semoga kalian kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda. Amin. Itu tadi Star Lovers obrolan menarik Iwan ya di Bincang Spesial kali ini bersama dengan Art Hotel Suites Bianti yang besok sekali lagi ya di tanggal 20 sampai dengan 22 September 2024 dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu bakalan ngadain acara lokal laku. Star Lovers harus datang ya karena di sana banyak banget acara yang nanti bakalan dihadirkan mulai dari workshop, mulai dari live music dan juga banyak UMKM yang akan menjajakan terkait dengan barang-barang atau produk yang harusnya dibuang ternyata bisa dijadikan suatu yang bernilai ekonomi kita ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan di 081 sudah WhatsApp di 0818621013 sudah stay tune juga di starjogja.com, harianjogja.com maupun di jogjasirkus.com ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.